Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami ada sampai hari ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bekerja atas setiap hati dan kehidupan kami. Biar firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan, bahkan rema yang baru dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan, bahkan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Sekali lagi, 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku mendapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yang terbaik baginya. Kita manusia terbiasa hidup dalam zona nyaman. Namun seringkali zona nyaman yang kita punya membuat kita tidak menjadi bertumbuh bahkan berkembang. Bahkan Allah seringkali harus menyingkirkan rasa kenyamanan kita agar kita dapat melakukan hal-hal yang dikehendakinya di luar dari kenyamanan yang kita bangun atau yang kita punya. Dan hal ini yang dialami Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Paulus banyak berbicara tentang pelayanannya sebagai rasul. Karena pada saat itu, jemaat Korintus meragukan kerasulannya. Meragukan Paulus karena kerasulannya. Benarkah dia seorang rasul? Apakah benar Paulus adalah seorang rasul? Dan Paulus mengatakan benar bahwa dia adalah seorang rasul yang dipilih Tuhan. Dan sebagai rasul, Paulus mempunyai hak dalam kehidupannya sebagai rasul. Dia mempunyai hak dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia seorang rasul. Namun Paulus berkata, ia mengesampingkan hak kerasulannya. Ia tidak memakai haknya karena bagi Paulus tugas pemberitaan Injil jauh lebih berharga daripada semua hak yang bisa dia dapat sebagai rasul. Sebagai seorang rasul. Ayat 19 kita boleh lihat. Ini adalah isi hati seorang rasul Paulus. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini adalah isi hati seorang rasul Paulus. Bebas berarti tidak di bawah pimpinan, tidak di bawah perintah siapapun, terkecuali Kristus. Rasul Paulus hanya di bawah pimpinan atau perintah dari Kristus. Seharusnya Paulus punya kebebasan dalam pelayanannya. Dia punya kebebasan untuk mau melayani di mana. Dia mempunyai kebebasan atau dia mempunyai hak untuk mau bersama siapa dia melayani, atau orang seperti apa yang dia layani, atau kepada siapakah dia harus melayani. Dia mempunyai hak untuk itu. Dia dapat memilih apapun yang dia mau karena dia adalah seorang rasul. Dia mempunyai hak. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kita mempunyai hak apapun yang kita dapat melakukan. Ketika sebelum saya mau masuk dalam sekolah Alkitab Palembang, saya memiliki kehidupan yang menurut saya nyaman. Saya dapat melakukan apapun yang saya ingin lakukan. Saya nyaman dengan kehidupan saya yang dahulu. Namun saya meninggalkan zona nyaman saya. Saya meninggalkan kehidupan saya yang nyaman untuk mengikuti panggilan Tuhan. Untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Tidaklah mudah bagi kita untuk dapat pergi dari zona nyaman yang kita punya. Paulus juga mengalami hal demikian. Dan Paulus memutuskan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Paulus berkata bagi orang Yahudi, dia akan hidup seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup dalam hukum Taurat, ia akan hidup di dalam hukum Taurat. Dan kalau dia bertemu dengan orang yang tidak di bawah hukum Taurat, dia juga akan hidup seperti itu. Seperti demikian. Dan bagi orang-orang yang lemah, dia akan hidup seperti orang-orang yang lemah.
Kenapa seperti itu? Dengan satu tujuan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah fokus kepada tujuan kita. Apa yang menjadi tujuan kita dalam melayani Tuhan? Apa yang menjadi tujuan kehidupan kita? Seperti Rasul Paulus, dia yang sadar bahwa kehidupannya dia dipanggil untuk memenangkan jiwa-jiwa. Fokus kepada tujuan kita. Tujuan kita adalah memenangkan jiwa-jiwa. Itu yang menjadi tujuan setiap kehidupan kita. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita mau tetap fokus kepada tujuan kita. Dan yang kedua, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yang kedua adalah beradaptasi. Seperti Rasul Paulus, dia melakukan berbagai macam cara untuk masuk dalam lingkungan masyarakat pada saat itu. Mari kita mampu beradaptasi dalam lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Rasul Paulus pada pagi hari ini? Yang ketiga adalah keluar dari zona nyaman. Keluar, meninggalkan zona nyaman kita untuk melakukan kehendak Tuhan dan mengikuti panggilannya. Panggilan Kristus. Mungkin ada banyak alasan untuk kita menolak. Bahkan untuk kita mengatakan tidak, ada banyak bahkan sejuta alasan untuk kita berkata tidak terhadap panggilan itu. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memakai kehidupan kita, seluruh hidup kita, untuk melayani jiwa-jiwa bagi kemuliaan namanya. Mari pada pagi hari ini kita berikan kehidupan kita yang terbaik. Kita persiapkan kehidupan kita dengan kita tetap fokus kepada tujuan kita. Kita mau beradaptasi dengan lingkungan kita. Bahkan kita keluar dari zona nyaman kita untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami tetap terus mau melayani Tuhan, mau terbeban akan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Berilah kami hati, agar hati kami boleh mempunyai rasa belas kasihan terhadap jiwa-jiwa di sekeliling kami. Dan pakai kehidupan kami, mampukan kami, berikan kami keberanian, bahkan kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kehidupan kami, agar kami dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini boleh aman dalam penyertaan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.